Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal mengenai listrik arus arah. Ini soalnya, perhatikan rangkaian di bawah ini. Jadi, ini gambar rangkaiannya. Berapakah kuat arus pada hambatan 5 ohm? Jadi, kuat arus pada hambatan 5 ohm. Di sini kita catat yang diketahuinya. Jadi, ini kita misalkan, di sini adalah epsilon 1 atau GGL 1. Jadi di sini epsilon 1-nya yaitu sama dengan ini 10 volt. Kemudian ini adalah hambatan satunya. Jadi di sini adalah R1-nya yaitu sama dengan 10 ohm. Kemudian ini GGL 2-nya. Jadi di sini epsilon 2 yaitu sama dengan 20 volt. Kemudian ini hambatan 2-nya. Jadi di sini R2-nya yaitu sama dengan 5 ohm. Kemudian ini epsilon 3-nya, jadi GGL 3 yaitu epsilon 3 yaitu sama dengan 15 volt. Kemudian ini hambatan 3-nya yaitu R3 yaitu sama dengan 10 ohm. Jadi ini yang diketahuinya. Kemudian yang ditanyakan adalah kuat arus pada hambatan 5 ohm. Jadi kuat arus pada 5 ohm ini adalah kuat arus pada hambatan yang kedua. Berarti di sini yang ditanyakan adalah I2-nya, yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini, untuk menghitung kuat arus ini, kita misalkan terlebih dahulu gambarkan arah-arah kuat arusnya. Jadi di sini adalah I1-nya, kemudian di sini adalah I2-nya. Jadi kita misalkan arahnya kita arahkan sembarang. Jadi di sini I1 arahnya masuk titik percabangan, kemudian I2 keluar percabangan, kemudian I3 arahnya masuk ke titik percabangan. Jadi arahnya dimisalkan seperti ini. Kemudian kita misalkan arah-arah loopnya. Jadi arah loopnya dimisalkan searah dengan arah arusnya. Jadi di sini dimisalkan dengan arah arus untuk memudahkan pengerjaannya. Jadi di sini arah loopnya. Jadi dimisalkan di sini adalah loop satunya, kemudian di sini adalah loop 2-nya. Jadi di sini berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, hukum 1 Kirchhoff ini arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk adalah I1 dan I3. Berarti di sini I1 tambah I3 yaitu sama dengan I2. Jadi ini persamaan hukum 1 Kirchhoff-nya. Kemudian kita analisis loop 1 dan loop 2-nya. Jadi kita analisis loop 1-nya terlebih dahulu. Ini kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Jadi berdasarkan hukum 2 Kirchhoff yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma IR yaitu sama dengan 0. Jadi kita analisis loop 1 berdasarkan hukum 2 Kirchhoff-nya. Jadi sigma GGL, jadi dalam loop 1 ini GGL-nya ada ini dan ini. Jadi ada 2 GGL, jadi GGL 1 dan GGL 2. Jadi di sini, ini arah loopnya adalah seperti ini. Jadi arah loopnya seperti ini dan menjumpai kutub positif terlebih dahulu. Berarti positif di sini GGL 1-nya. Kemudian ini berputar, kemudian ke sini dan kutub positif terlebih dahulu berarti ditambah dengan GGL 2-nya. Kemudian di sini sudah ada GGL 2, kemudian di sini arah arusnya dan arah loopnya ini searah, berarti positif. Berarti di sini ditambah dengan I1 dikali dengan I1 ini melewati hambatan 1, berarti dikali R1, kemudian ditambah dengan I2, karena searah dengan arah loop berarti positif, kemudian dikali dengan R2-nya, jadi dalam I2 ini ada hambatan 2-nya, jadi dikali R2 sama dengan 0. Jadi seperti ini persamaannya. Kemudian kita masukkan angkanya. Jadi GGL 1-nya adalah ini 10. Jadi di sini 10 ditambah dengan GGL 2-nya adalah ini 20. Kemudian ditambah dengan I1-nya, ini yang kita cari arusnya belum diketahui. Jadi di sini I1 dikali dengan R1 yaitu 10. Jadi di sini dikali 10, kemudian ditambah dengan I2, jadi kuat arusnya belum diketahui. Jadi R2-nya adalah 5, jadi di sini dikali dengan 5 sama dengan 0. Maka di sini 10 tambah 20 ini 30, kemudian I1 kali 10 adalah ini ditambah 10 I1, kemudian ditambah dengan
I2 dikali 5 adalah 5I2 sama dengan 0. Maka persamaannya 10I1 ditambah dengan 5I2 sama dengan, ini 30-nya dipindah ke sini jadi negatif, min 30. Jadi ini persamaan yang pertama. Kemudian kita analisis loop 2-nya. Jadi kita analisis loop 2. Jadi loop 2 ini adalah ini. Jadi loop 2 ini adalah ini loop 2. Jadi loop 2 adalah I3 dan I2. Jadi di sini kita menggunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Jadi dalam loop 2 ini melewati GGL 2 dan GGL 3. Di sini ini arah putarannya adalah ke sini. Jadi di sini adalah kutub positif terlebih dahulu. Berarti di sini GGL 2-nya positif. Kemudian ini berputar ke sini dan kutub positif terlebih dahulu dalam GGL 3-nya. Berarti ini ditambah dengan GGL 3. Kemudian arah arusnya, jadi arah arus I2 ini searah dengan arah loop dan I3 ini searah dengan arah loop, berarti positif. Jadi di sini ditambah dengan I2 dikali dengan ini R2, jadi dikali R2, kemudian ditambah dengan I3 dikali dengan R3-nya, sama dengan 0. Jadi di sini GGL 2-nya adalah ini 20, jadi di sini 20, kemudian ditambah dengan GGL 3-nya adalah ini 15, kemudian ditambah dengan kuat arus yang belum diketahui, jadi I2 dikali dengan R2-nya adalah 5, kemudian ditambah dengan I3 dikali dengan R3-nya adalah ini 10, sama dengan 0. Maka di sini 20 tambah 15 adalah 35, kemudian ditambah dengan I2 dikali 5 adalah 5I2, kemudian ditambah dengan I3 dikali 10 adalah 10I3, sama dengan 0. Maka persamaannya di sini, jadi 5I2 ditambah dengan 10I3, ini 35-nya dipindah ke sini jadi negatif, jadi sama dengan min 35. Jadi ini persamaan yang keduanya. Kemudian kita eliminasi dengan persamaan yang pertama. Jadi di sini ini berbeda, di sini I2, di sini I3, sedangkan di sini I1, di sini I2. Maka kita ganti salah satunya. Di sini yang berbeda adalah ada I3, kita ganti I3-nya supaya menjadi I1 dan I2. Jadi kita ganti I3-nya. Persamaan I3-nya kita ambil dari sini. Jadi persamaan I3-nya yaitu ini, jadi I3 sama dengan, jadi I1-nya dipindah ke sini, berarti di sini I2 dikurangi I1. Jadi I3 ini sama dengan I2 dikurangi I1. Maka kita masukkan ke persamaan ini, jadi 5I2 ditambah dengan 10, I3-nya adalah ini, I2 dikurangi I1, jadi I2 dikurangi I1 sama dengan min 35. Maka di sini 5I2 ditambah dengan 10 dikali I2 adalah 10I2, kemudian 10 dikali min I1 adalah min 10I1 sama dengan min 35. Jadi I2-nya ini sudah sama, jadi 5I2 ditambah 10I2 berarti 15I2. Ini jadi di sini 15I2 min 10I1 sama dengan min 35. Ini bisa dibalik, I1-nya di depan, jadi min 10I1, kemudian ini 15, berarti tambah 15I2 sama dengan min 35. Jadi ini persamaan yang keduanya, jadi seperti ini. Maka di sini I1, di sini I2, berarti sudah sama I1 dan I2. Jadi kita eliminasi, jadi di sini persamaan yang pertama adalah 10I1 ditambah dengan 5I2 sama dengan min 30. Kemudian di sini min 10I1 ditambah 15I2 sama dengan min 35. Maka di sini ini 10 dan 10 ini sudah sama angkanya, berarti kita langsung eliminasi. Jadi ini positif, ini negatif, berarti ini ditambah. Jadi 10I1 ditambah min 10I1
berarti ini 0. Berarti ini yang dijumlahkan 5 tambah 15. Berarti ini 20 I2. Kemudian sama dengan di sini min 30 ditambah min 35, hasilnya adalah min 65. Maka I2-nya adalah sama dengan min 65 dibagi dengan 20. Maka hasilnya di sini sama dengan min 65 dibagi 20, yaitu min 3,25. Jadi min 3,25 ampere. Jadi ini I2-nya, yaitu min 3,25 ampere. Di sini negatif, berarti arah I2 ini adalah salah. Berarti karena negatif, berarti arah I2-nya ini bukan ke bawah, berarti ke atas. Jadi arah sebenarnya I2 ini, jadi I2-nya supaya positif adalah sama dengan 3,25 ampere. Supaya positif arahnya yaitu dari Q ke P. Jadi dari Q ke P. Jadi arahnya sebenarnya adalah ke sana. Jadi ke atas arahnya sebenarnya. Jadi I2-nya ini sebenarnya arahnya ke atas. Jadi ini adalah jawabannya, yaitu kuat arus pada hambatan 5 ohm adalah 3,25 ampere, dari arahnya yaitu dari Q ke P, dari Q ke P. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai listrik arus arah.